Pernahkah kamu merasa seolah ada seseorang yang diam-diam memikirkanmu, meski sikapnya terlihat datar, tenang, bahkan terkesan tidak peduli? Dalam hidup, kita sering terjebak pada penilaian permukaan apa yang tampak kita anggap sebagai kebenaran. Padahal, pikiran manusia jauh lebih rumit dari ekspresinya. Ada yang cerewet soal perasaannya, ada juga yang memilih diam. Namun hatinya tetap beresonansi pada satu nama. Kamu. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita belajar melihat dunia dengan kejernihan, bukan prasangka. Di sini, kita mencoba memahami hidup dengan prinsip stoik, tenang, jernih, dan tidak terseret oleh emosi yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, semua kembali pada satu hal. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan hari ini, kita akan membuka sebuah pembahasan yang halus, namun sering mengguncang batin. Tanda kamu selalu ada di pikirannya, meski dia terlihat cuek. Sebab tidak semua perhatian berbentuk kata, tidak semua rasa diwujudkan dengan tindakan besar. Ada yang memilih mencintai dalam senyap, ada yang memikirkan tanpa ingin terlihat, dan ada yang diam justru karena terlalu peduli. Mari kita mulai dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan keberanian untuk melihat kenyataan dari sudut pandang yang lebih bijak. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang sikapnya begitu tenang, datar, bahkan terkesan jauh? Namun entah bagaimana kamu tetap merasakan ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, seolah ada aliran halus yang menghubungkan kalian. Meski dia tidak pernah benar-benar menunjukkan perasaannya secara gamblang. Dan kamu pun bertanya-tanya, apakah dia sebenarnya peduli? Atau aku hanya berhalusinasi? Disinilah letak salah satu kesalahpahaman terbesar dalam hubungan manusia. Menganggap sikap cuek berarti ketidakpedulian. Padahal, tidak semua hati bekerja dengan cara yang sama. Ada orang yang mengekspresikan perhatian dengan kata-kata, pesan panjang, atau kehadiran yang intens. Ada juga yang memilih diam, menahan diri, dan menjaga batas, seolah dunia dalam dirinya jauh lebih luas dari yang bisa ia beritahu. Dan uniknya, orang seperti ini sering disalahpahami sebagai sosok yang tidak punya rasa. Padahal kenyataannya, justru karena ia merasa sesuatu, entah itu rasa suka, sayang, atau kagumnya, ingin tetap mengendalikan dirinya, agar tidak terseret oleh emosi yang berlebihan. Dalam prinsip stoik, seseorang dianggap bijak ketika ia mampu menahan ledakan emosinya. Bukan berarti ia tidak punya rasa, tetapi karena ia memahami satu hal penting. Tidak semua hal harus ditunjukkan. Ada nilai dalam ketenangan, ada kekuatan dalam diam, ada kejujuran dalam kesederhanaan ekspresi. Ketika seseorang bersikap cuek atau tampak tenang, mungkin itu bukan tanda ketiadaan perasaan. Justru disitulah ia sedang menata emosinya, agar tidak mengganggu keseimbangannya. Bayangkan, seseorang yang diam saat bersamamu, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak ingin terbawa suasana. Ia memilih tenang untuk berpikir jernih. Ia menjaga jarak, agar tidak terburu-buru. Ia terlihat datar karena ia ingin tetap waras dalam menghadapi sesuatu yang membuat hatinya bergerak. Sikap cuek bukanlah penolakan. Seringkali, itu adalah bentuk perlindungan terhadap dirinya sendiri. Kita hidup di zaman ketika perhatian diukur dari intensitas pesan, emoji, dan kehadiran konstan. Ketika seseorang tidak sesuai dengan standar itu, kita mudah menilainya tidak peduli. Namun yang jarang kita sadari adalah, ada orang yang cara mencintainya adalah dengan tidak meributkan apapun. Ia tidak ingin membebanimu. Ia tidak ingin membuatmu merasa dia menuntut lebih. Ia memilih menjadi tenang, meski di dalam kepala dan hatinya ada banyak hal tentang kamu yang tidak pernah ia ucapkan. Sikap cuek kadang bukan strategi menghindar, tapi refleksi dari ketidakmauannya menyulitkan siapapun. Ia tidak ingin memaksakan kehadirannya dalam hidupmu. Ia tidak ingin membuatmu merasa harus membalas apapun. Ia mungkin hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja, tanpa harus terlihat seperti seseorang yang terus mengejar atau memaksa kedekatan. Ada ketulusan besar yang bisa bersembunyi di balik kesederhanaan ekspresinya. Dan di sini, stoikisme membantu kita melihat lebih jauh. Jangan menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Manusia jauh lebih dalam dari permukaannya. Jika kita terlalu cepat menyimpulkan, kita hanya akan menambahkan beban pada pikiran sendiri. Kita kadang lupa bahwa tidak semua keterikatan diciptakan dari kata-kata. Banyak yang tumbuh dari perhatian diam, dari perasaan yang tertata rapi, dari keinginan sederhana untuk tetap ada walau tidak terlihat. Jika kamu merasa seseorang itu cuek, tapi ada keanehan halus dalam caranya memandangmu, hadir untukmu, atau tetap berada dalam orbit hidupmu, meski ia tidak pernah menuntut apa-apa, mungkin ia peduli lebih dari yang kamu kira. Hanya saja, ia memilih menunjukkan itu dengan cara yang tidak mengganggu ketenangannya.
atau ketenanganmu. Dan ironisnya, justru karena itulah ia terlihat seperti seseorang yang tidak peduli. Sikap cuek bukan berarti hatinya kosong, bukan berarti ia tidak memperhatikanmu. Seringkali, justru orang yang terlihat paling tenang itulah yang paling banyak memikirkan. Mereka yang pendiam, justru memiliki dunia batin paling ramai. Mereka yang tidak banyak bicara, menyimpan perasaan paling dalam. Hanya mereka memilih ketenangan sebagai bentuk penghargaan terhadap hidupnya sendiri, dan mungkin juga terhadapmu. Pada akhirnya, yang bisa kamu lakukan hanyalah menerima bahwa setiap orang memiliki bahasanya sendiri dalam mencintai, peduli, atau memikirkan seseorang. Tidak semua orang berani mengekspresikannya. Tidak semua orang nyaman menunjukkannya. Namun selama kamu mampu melihat dengan jernih, kamu akan tahu ketenangan bukan berarti kehampaan. Diam bukan berarti acuh. Dan sikap cuek tidak selalu berarti tidak peduli. Terkadang, itu justru cara paling sunyi untuk mengatakan, aku memikirkanmu, tapi aku tidak ingin mengganggumu. Ada perhatian yang terasa seperti lampu sorot terang, jelas, penuh gestur besar yang mudah dilihat oleh siapapun. Namun ada pula perhatian yang justru bergerak seperti bayangan, tenang, tersembunyi, dan hampir tak terdeteksi bila kamu tidak peka. Dan seringkali, perhatian yang paling dalam justru adalah perhatian yang diam-diam. Bukan karena orang itu tidak ingin terlihat, tetapi karena ia tidak ingin membuatmu merasa terbebani. Perhatian diam-diam adalah bentuk kepedulian yang tidak perlu diumumkan. Ia tidak memerlukan panggung, tidak menuntut balasan, tidak mencari pengakuan. Ia hanya hadir pelan, konsisten, dan nyaris tak bersuara. Dan anehnya, justru karena ia begitu halus, perhatian seperti ini sering salah dimaknai sebagai ketidakpedulian. Padahal, bisa jadi dialah yang paling memikirkanmu. Orang yang memberi perhatian secara diam, biasanya tidak merasa perlu menunjukkan segala hal secara terang-terangan. Dalam kepalanya, ia mungkin bertanya-tanya, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sedang kesal? Apakah hari ini berjalan baik untukmu? Namun ia menahan diri untuk tidak menanyakannya setiap saat, karena ia tidak ingin terlihat mengganggu. Ia memilih menempatkan kepeduliannya di tempat yang lebih tenang di pikiran, bukan di pesan panjang atau rentetan notifikasi. Dan disinilah menariknya, perhatian diam-diam sering lahir dari kemampuan seseorang menjaga emosinya. Ia merasa sesuatu, tetapi ia tidak ingin dikuasai oleh perasaannya. Ia peduli, tetapi ia tidak ingin perhatiannya justru menyesatkan ruangmu. Dalam cara berpikir stoik, ini adalah bentuk kebijaksanaan, menempatkan rasa di tempat yang tepat, tidak berlebihan, tidak memaksakan. Perhatikan seseorang yang jarang menghubungi, tetapi ketika kamu berbicara dengannya, ia mengingat detail kecil yang pernah kamu ceritakan. Itu bukan kebetulan. Ia mendengarkan, meski ia tidak selalu menampilkan diri sebagai sosok yang hadir. Ia mungkin tidak bertanya setiap hari apakah kamu baik-baik saja, tetapi ia tahu apa yang kamu suka, apa yang membuatmu kesal, dan apa yang kamu hindari. Perhatian yang diam justru membuat ingatannya bekerja lebih tajam dari orang yang berisik, tetapi sebenarnya tidak benar-benar hadir. Ada juga perhatian yang tampak dari cara ia menjaga jarak. Bukan karena ia tidak ingin mendekat, tetapi karena ia khawatir terlalu dekat akan membuatmu tidak nyaman. Orang seperti ini selalu memikirkan batasan, memikirkan perasaanmu, memikirkan apa yang tepat dan tidak tepat dilakukan. Ia bergerak hati-hati, seolah tidak ingin langkah kecilnya menciptakan luka yang tidak perlu. Itu perhatian yang tidak hanya lahir dari rasa, tetapi juga dari pertimbangan. Perhatian diam juga muncul ketika seseorang memberi ruang. Banyak yang mengira memberi ruang berarti tidak peduli. Padahal memberi ruang adalah salah satu bentuk kepedulian terbesar. Ia ingin kamu tumbuh. Ia ingin kamu merasa bebas. Ia ingin kamu berdiri dengan kakimu sendiri. Dan meski ia ingin berada lebih dekat, ia menahan diri. Karena ia tahu, setiap orang butuh ruang untuk bernapas. Sikapnya yang tampak cuek, justru sering menjadi bukti bahwa ia menempatkan kenyamananmu di atas ego dan keinginannya sendiri. Dan bila kamu perhatikan lebih dalam, perhatian diam-diam memiliki ritmenya sendiri. Ia tidak muncul sebagai ledakan besar, melainkan sebagai pola halus, cara dia merespons, cara dia hadir ketika benar-benar dibutuhkan. Cara dia tidak pernah membuatmu merasa bersaing dengan dunia lain untuk mendapatkan sedikit perhatiannya. Ia tidak memberikan banyak, tetapi yang ia berikan selalu tepat, tidak berlebihan, tidak mengganggu, namun selalu terasa di saat seharusnya. Orang yang memperhatikanmu diam-diam mungkin tidak pernah mengatakannya dengan kata-kata. Ia mungkin tidak mengirimkan pesan manis atau menunjukkan rasa cemburu yang jelas. Namun, ia memperhatikan hal-hal kecil
perubahan nada bicaramu, cara kamu tampak menghindar, atau bagaimana kamu mendadak diam. Ia melihat tanpa harus menatap. Ia memahami tanpa harus bertanya panjang. Itulah seni perhatian yang sunyi, perhatian yang hanya bisa ditangkap oleh orang yang mau melihat lebih dalam. Namun tentu saja, perhatian diam juga bisa membuatmu bingung. Kamu merasa ada sesuatu, tetapi tidak ada bukti nyata. Kamu merasa dia hadir, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Disinilah pentingnya menjaga kejernihan pikiran. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak terburu-buru menafsirkan apapun. Jika seseorang memberi perhatian secara diam, kamu tidak harus menganggapnya sebagai janji atau harapan. Lihatlah sebagaimana adanya. Bentuk rasa yang memilih berjalan pelan dan tidak menciptakan kekacauan. Perhatian diam-diam tidak dimaksudkan untuk membingungkanmu. Ia hanya cara seseorang merawat jarinya tetap tidak gemetar ketika hatinya bergerak. Dan jika kamu pernah merasakannya, perhatian yang hadir seperti udara, tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Mungkin di sana ada seseorang yang memikirkanmu lebih dari yang ia berani tunjukkan pada ekernya. Perhatian yang diam adalah bentuk kehadiran yang tidak meminta apapun darimu. Ia tidak mengikatmu, tidak menuntut balasan, tidak ingin dikagumi. Ia hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Meski kamu tidak pernah tahu betapa sering namamu melintas di kepalanya. Dan mungkin, dalam diamnya yang panjang itu, ia sedang berkata dalam bahasa yang tidak bersuara. Aku melihatmu, aku dan aku tetap ada, meski kamu tidak selalu menyadarinya. Ada bentuk komunikasi yang mudah dibaca. Pesan panjang, respon cepat, kata-kata yang jelas. Namun ada pula bentuk komunikasi yang lebih halus, lebih samar, dan sering membuat kita bertanya-tanya. Pola komunikasi tersirat. Ini adalah pola yang tidak muncul di permukaan, tapi hadir sebagai jejak-jejak kecil yang hanya bisa dipahami jika kamu memperhatikannya dengan jernih. Dan menariknya, pola seperti ini sering dilakukan oleh seseorang yang memikirkanmu, namun tidak ingin terlihat terlalu terbuka dalam hidup. Kita terbiasa menilai perhatian dari seberapa sering seseorang menghubungi. Lalu, ketika ia tidak banyak berbicara, tidak menanyakan kabar setiap hari, atau jarang memulai percakapan, kita langsung menyimpulkan, dia tidak tertarik. Padahal, apa yang kamu lihat hanyalah permukaan. Ada orang yang tidak pandai mengekspresikan diri secara langsung, tetapi ia punya ritme komunikasi yang sebenarnya menyimpan banyak hal. Ritme yang tidak terang-terangan, tetapi terasa. Kalau kamu mau merasakannya, pola komunikasi tersirat adalah cara seseorang menjaga koneksi tanpa terlihat menempel. Misalnya, ia tidak selalu membalas cepat, tapi ia selalu membalas. Ia tidak banyak bertanya, tapi ia menjawab dengan penuh perhatian. Seolah ia benar-benar membaca setiap kata yang kamu kirim. Kadang ia hanya muncul sekelebat menyapa singkat, memberi komentar pendek, tapi munculnya konsisten. Ia tidak hadir intens, tapi ia juga tidak pernah benar-benar pergi. Kadang perhatiannya hadir dalam bentuk sederhana. Hati-hati ya, udah makan? Atau jangan begadang terus. Sesuatu yang tampak biasa, tapi keluar dari seseorang yang jarang bicara. Itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah potongan kecil dari isi kepalanya yang bocor ke permukaan. Orang yang cuek jarang membuang kata-kata untuk hal yang tidak penting. Kika, baikara. Kemungkinan besar itu datang dari perasaan yang sudah dipertimbangkannya baik-baik. Ada pula pola yang lebih halus lagi. Ia membaca pesanmu cepat, tapi membalasnya lambat. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia berpikir panjang sebelum menjawab. Ia tidak ingin salah mengerti, tidak ingin memberi kesan berlebihan, tidak ingin membuat dirinya terlihat terlalu terikat. Ada pertarungan kecil dalam dirinya, antara aku peduli dan aku harus tetap tenang. Dan dari pertarungan itulah lahir pola komunikasi yang tampak biasa, tapi sesungguhnya penuh kehati-hatian. Pola komunikasi tersirat juga terlihat dari cara dia mengakhiri dan memulai percakapan. Ia mungkin bukan tipe yang mengirim pesan setiap pagi, tapi ia selalu berusaha tetap membuka jalur komunikasi. Ia muncul saat kamu butuh. Ia merespon ketika kamu bercerita, dan ia mendengarkan meski dengan kata-kata yang sedikit. Ia tidak ingin mengambil terlalu banyak ruang dalam hidupmu, tapi ia ingin tetap ada di radius yang cukup dekat untuk memahami bagaimana kamu menjalani hari. Kadang, pola tersirat itu muncul sebagai bentuk ketidakstabilan yang halus. Hari ini ia sangat responsif, besok ia kembali diam. Banyak yang salah mengira ini sebagai permainan tarik ulur. Padahal seringkali, orang seperti ini sedang berusaha mengatur emosinya sendiri. Ketika ia merasa terlalu dekat, ia mundur sebentar untuk menjaga keseimbangannya. Ketika ia merasa cukup tenang, ia mendekat lagi.
Ini bukan manipulasi. Ini adalah mekanisme pengendalian diri. Dari sudut pandang Stoik, seseorang yang cenderung menjaga jarak dalam komunikasinya bukan berarti ia tidak memiliki perasaan. Justru, ia tidak ingin perasaannya memimpin hidupnya. Ia ingin tetap rasional, tetap terjaga, tetap memiliki kontrol. Orang seperti ini bisa memikirkanmu setiap hari, tetapi tetap menjaga jeda dalam percakapan agar dirinya tidak tenggelam dalam emosi yang tidak ia kuasai. Pola komunikasi tersirat juga terlihat dari bagaimana ia merespon hal-hal tertentu. Ia mungkin tidak menanyakan kabar secara spontan, tapi jika kamu bilang kamu sedang stres, ia langsung muncul dengan kata-kata dukungan. Ia mungkin tidak mengingatkanmu setiap hari untuk istirahat, tapi saat kamu jatuh sakit atau sedang tidak baik-baik saja, ia tiba-tiba lebih perhatian dari biasanya. Orang yang cuek tidak akan tiba-tiba peduli, kecuali ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Kadang, ia menunjukkan kepeduliannya lewat pengamatan. Ia mungkin tidak bertanya, tetapi ia memperhatikan perubahan nada bicaramu, intensitas pesanmu, atau hal-hal kecil yang kamu bagikan. Ia tidak banyak bicara, tetapi ia membaca dengan serius. Ia mungkin jarang mengirim pesan duluan, tapi ia selalu menyediakan ruang dalam dirinya untuk memahami kamu tanpa kamu sadari. Dan tentu saja, ada pola tersirat yang paling klasik. Ia selalu mencari alasan kecil untuk tetap berinteraksi, menanyakan hal remeh, mengomentari sesuatu yang kamu unggah, atau sekadar mengirim emoji singkat. Hal-hal kecil ini bukan cara mendekat secara agresif, melainkan cara untuk berkata, "Aku masih di sini." Diam-diam, tetapi nyata. Singkat, tetapi konsisten. Pola komunikasi tersirat adalah bahasa hati yang tidak berteriak. Ia tidak ingin membuatmu salah paham, tapi juga tidak mampu mengabaikan kehadiranmu dalam hidupnya. Dan jika kamu mampu melihat pola itu, kamu akan menyadari bahwa seseorang yang tampak cuek kadang justru adalah orang yang paling takut kehilangan kendali atas perasaannya, dan karena itulah ia bergerak perlahan dengan lengkah-lengkah kecil yang penuh pertimbangan pada akarnya. Pola komunikasi tersirat adalah seni membaca hal-hal yang tidak diucapkan. Ia tidak meminta balasan, tidak menuntut pengakuan, dan tidak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin menjaga sebuah koneksi kecil yang berarti baginya tanpa perlu terlihat oleh dunia. Dan mungkin dalam diam dan kehati-hatian itu, ia sedang berjuang untuk mengatakan satu hal yang tidak pernah ia ungkapkan langsung. Aku tetap ingin terhubung denganmu, meski aku tidak selalu tahu bagaimana caranya. Ada sesuatu yang menarik dari seseorang yang terlihat diam, tenang, dan tidak menunjukkan banyak ekspresi, sesuatu yang sering luput dilihat. Namun justru paling jujur, konsistensi dalam diam. Banyak orang menilai perhatian dari seberapa sering seseorang berbicara, seberapa intens ia hadir, atau seberapa keras ia menunjukkan rasa. Namun, ada tipe yang berbeda. Tipe yang tidak banyak bicara, tapi selalu berada di tempat yang sama. Tidak malah digeledak, tidak dramatis, tidak berubah arah. Dan justru, disitulah letak konsistensinya. Konsistensi dalam diam adalah tanda kehadiran yang tidak membutuhkan pengumuman. Ia tidak mencolok. Ia tidak berisik. Ia tidak memaksa siapapun memperhatikannya. Namun, ia selalu ada dengan cara yang tidak banyak orang sadari. Orang seperti ini mungkin jarang menghubungimu duluan, tidak mengumbar perhatian di depan publik, tidak mengungkapkan perasaan secara eksplisit. Tapi entah bagaimana, ia tidak pernah pergi. Ia tetap berada di orbitmu, seperti bintang tetap yang tidak berubah arah. Meski langit berganti musim, ada diam yang berarti menjauh, ada diam yang berarti lupa. Tapi ada pula diam yang berarti bertahan. Inilah diam yang seringkali salah dimengerti. Orang yang konsisten dalam diam bukanlah orang yang tidak peduli. Justru, ia peduli dengan cara yang lebih sederhana, lebih stabil, lebih dewasa. Ia tidak ingin membuat kekacauan. Ia tidak ingin membuatmu salah paham. Ia tidak ingin emosinya mendominasi hubungan. Maka ia memilih diam bukan karena hampa, tetapi karena penuh pertimbangan. Dalam prinsip Stoik, seseorang dianggap bijak bukan dari banyaknya kata, tapi dari keteguhan sikap, tidak terembang-ambing oleh emosi, tidak tergesa-gesa, tidak mudah berubah arah. Orang seperti ini memahami bahwa perhatian tidak perlu ditunjukkan setiap saat. Yang penting bukan intensitas, tetapi keberlanjutan. Dan keberlanjutan itulah yang membuat diamnya menjadi tanda. Perhatikan seseorang yang tidak pernah menarik diri sepenuhnya, bahkan ketika ia tidak hadir secara verbal. Ia tetap menunjukkan bentuk-bentuk kehadiran halus. Ia meresponmu, walau lambat. Ia memperhatikanmu, walau dari jauh. Ia tidak menghapusmu dari hidupnya, meski ia menjaga jarak. Ada ritme kecil
yang tidak pernah benar-benar padam. Itulah konsistensi yang tidak bisa dipalsukan. Konsistensi dalam diam juga terlihat dari cara ia muncul ketika penting. Ia mungkin tidak selalu ada dalam obrolan ringan, tapi ketika kamu sedang terpuruk, ia tiba-tiba hadir lebih cepat daripada orang-orang yang biasanya berisik. Bukan karena ia mendadak berubah, tetapi karena sejak awal, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia memang diam, tetapi ia mengamati. Ia tidak tampil, tetapi ia memperhatikan. Ia tidak menuntut, tetapi ia siap ketika dibutuhkan. Seseorang yang konsisten dalam diam tidak memberi banyak janji. Ia tidak berkata, "Aku akan selalu ada." Tidak, karena kenyataannya, tanpa kata itu pun, ia memang ada. Bukan sebagai bayangan yang mengekang, tetapi sebagai kehadiran yang diam-diam memantau jarak. Ia mungkin tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tahu bagaimana tidak meninggalkan. Dan bagi hati yang peka, itu lebih berarti daripada 1000 ungkapan manis. Orang yang konsisten dalam diam biasanya memiliki hubungan yang matang dengan emosinya. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia tidak ingin membuat sesuatu menjadi rumit. Ia tidak ingin membuatmu merasa harus memberikan sesuatu kembali. Ia menjalani rasa itu dengan tenang, memeliharanya tanpa ekspektasi besar. Dalam kediamannya, ada bentuk ketulusan yang jarang terlihat pada orang yang terlalu ekspresif, namun mudah berubah sikap. Konsistensi dalam diam juga tampak dari bagaimana ia menjaga batas. Ia tidak mendekat terlalu cepat, tetapi ia juga tidak menjauh tanpa sebab. Ia bergerak perlahan, seolah berjalan di tepi lingkaranmu, memastikan ia tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ketika kamu melangkah pergi, ia tidak langsung mengejar. Tapi ketika kamu kembali, ia tetap berada di titik yang sama seolah berkata, "Aku memang tidak kemana-mana." Dan mungkin, ini yang paling sulit dimengerti. Diamnya bukan pasrah. Diamnya bukan masa bodoh. Diamnya adalah bentuk penghormatan. Ia menghormati ruangmu, waktumu, pilihanmu. Ia tidak ingin membuatmu merasa dikontrol. Ia tidak ingin membuatmu merasa dia bergantung padamu. Ia ingin membiarkanmu hidup sebagaimana mestinya. Tanpa kehadirannya menjadi beban, banyak orang bisa hadir dengan bising. Banyak orang bisa tampak peduli dengan seragam kata-kata manis. Tetapi tidak semua orang bisa menunjukkan perhatian melalui kesetiaan yang tidak diumumkan, melalui keberlanjutan yang tidak diwarnai drama. Konsistensi dalam diam adalah bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang melihat dengan hati, bukan hanya mata. Dan jika kamu menemukan seseorang yang selalu berada pada titik yang sama setiap kali kamu menengok ke arahnya tanpa menuntut, tanpa memaksa, tanpa memamerkan perasaan, jangan buru-buru menilainya sebagai sosok yang tidak peduli. Mungkin justru dia yang paling peduli. Hanya saja, ia memilih menjaga perasaannya tetap tertata. Ia memilih mencintai tanpa mengganggumu. Ia memilih hadir tanpa mengambil ruangmu pada akhirnya. Diam bukan berarti tidak ada apa-apa. Diam bisa menjadi bukti keteguhan yang paling kuat. Diam bisa menjadi tanda bahwa ia mempertimbangkanmu dengan bijak. Diam bisa menjadi cara seseorang menjaga apa yang ia rasakan tanpa harus kehilangan dirinya. Dalam dunia yang bising, konsistensi dalam diam adalah bentuk perhatian paling jujur. Ada orang yang hadir dengan terang menatapmu langsung, bertanya tanpa henti, memperlihatkan rasa ingin tahunya secara gamblang. Tapi ada juga orang yang menghadirkan dirinya dengan cara berbeda. Ia mengamati tanpa terlihat, halus, pelan, seperti angin yang lewat tanpa suara, tapi tetap membuatmu merasa ada sesuatu yang menyentuhmu. Dan justru perhatian seperti ini seringkali paling mendalam, karena ia dilakukan tanpa ingin dipuji, tanpa ingin diketahui, bahkan tanpa berharap balasan. Mengamati tanpa terlihat bukan berarti menguntit atau memantau secara berlebihan. Ini adalah cara seseorang menjaga kehadiran dalam hidupmu, tanpa mengganggu ritme hidupmu. Ia memperhatikan perubahan kecil, ekspresi yang tidak kamu sadari, dan hal-hal yang kamu katakan setengah bercanda, tetapi diam-diam ia simpan dalam ingatan. Ia melihatmu bukan dengan tatapan yang mencolok, tetapi dengan perhatian yang jernih dan diam. Ada orang yang memikirkanmu tanpa harus terus-menerus menghubungi. Ketika kamu bercerita tentang masalah kecil, ia mungkin tidak memberi respon panjang, tapi ia mengingatnya. Ketika kamu mengatakan kamu suka kopi tertentu, ia mungkin tidak langsung bereaksi, tapi di lain waktu, ia mengingat preferensimu itu. Ada momen ketika kamu menyadari ia tahu hal-hal yang bahkan temanmu sendiri tidak perhatikan, bukan karena ia memata-mata, tapi karena ia benar-benar mendengar. Cara dia mengamati, tanpa terlihat, bisa muncul dari bagaimana ia menyesuaikan dirinya. Ia tahu kapan kamu sedang lelah dari nada bicaramu. Ia tahu kapan kamu sedang bersemangat dari cara kamu bercerita. Ia tahu kapan kamu butuh ruang,
Bahkan tanpa kamu bilang, semua itu bukan karena dia sakti, tetapi karena ia memperhatikan pola kecil yang kamu sendiri sering abaikan. Orang yang cuek tidak akan peduli sejauh itu. Orang yang tidak tertarik, tidak akan sampai membaca halusnya perubahanmu. Ia mengamatimu dengan memberikan jarak yang aman. Jarak yang cukup untuk tidak membuatmu merasa terintimidasi, tetapi cukup dekat untuk tetap tidak kehilangan arah. Ia tidak menuntut kontak mata panjang, tetapi ia bisa menangkap pergeseran ekspresi 2 detik yang kamu lakukan saat mendengar sesuatu yang menyentuh hatimu. Ia tidak selalu memulai percakapan, tetapi ia membaca dengan cermat apapun yang kamu bagikan. Ini bukan tentang intensitas, tetapi ketepatan perhatian. Ada orang yang selalu memperhatikan hal-hal yang tidak kamu sadari ia perhatikan. Cara kamu menahan tawa, cara kamu memilih kata-kata, cara kamu mengalihkan pembicaraan ketika tidak nyaman. Ia menyerap semua itu dalam diam, lalu menggunakan pemahamannya untuk menyesuaikan sikapnya. Ia mungkin tidak bertanya langsung, "Kenapa kamu murung?" Tetapi ia bisa tiba-tiba menjadi lebih lembut, lebih pelan, lebih hati-hati. Dan itu tidak terjadi tanpa alasan. Mengamati tanpa terlihat juga berarti menghargai ruangmu. Ia tidak mengintervensi hidupmu, tidak merebut kendalimu, tidak mencoba masuk terlalu dalam sebelum kamu membuka pintu. Ia melihat, tapi ia tidak menuntut. Ia tahu kapan harus menahan diri, karena ia tidak ingin kamu merasa dia mengekangmu. Dalam prinsip stoik, ini adalah tanda seseorang yang mampu menahan dorongan emosionalnya. Ia memilih ketenangan daripada keinginan yang tergesa-gesa. Ia memilih kehati-hatian daripada keterikatan yang meledak-ledak. Ada pula cara dia mengikuti alur hidupmu tanpa terlihat ikut campur. Misalnya, ia tidak menyukai postinganmu secara berlebihan, tidak membanjiri notifikasimu. Tapi ia tahu kapan kamu sedang dalam mode bahagia atau sedang tidak baik-baik saja dari pola sederhana yang kamu tampilkan. Ia tidak mengomentari setiap detail, tapi ia menyerap semuanya. Ini bukan obsesif, ini adalah bentuk pengamatan yang terukur, penuh kontrol, dan tidak ingin merusak keseimbanganmu. Ia mengamati dengan cara hadir sebagai pendengar yang tidak mencampuri. Ketika kamu bercerita, ia tidak menyela. Ia tidak terburu-buru memberi solusi. Ia membiarkan kamu mengalir. Orang seperti ini mengamati dengan cara memberi ruang bagi suriti-turitamu untuk hidup. Seolah ia tahu bahwa yang kamu butuhkan bukan jawaban, tetapi seseorang yang benar-benar mendengar. Kadang, cara dia mengamati tanpa terlihat juga muncul sebagai bentuk perlindungan. Ia tidak menunjukkan rasa cemburu secara langsung, tapi ekspresi halusnya berubah ketika mendengar kamu menyebut orang tertentu. Ia tidak memblokir hidupmu, tapi ia menyesuaikan sikapnya sebagai respons terhadap apa yang ia lihat. Ada kalanya ia tiba-tiba lebih perhatian ketika kamu terlihat rentan. Ada kalanya ia lebih menjaga jarak ketika kamu bahagia dengan sesuatu. Ini adalah bentuk pengamatan yang tidak egois. Ia ingin kamu tetap bahagia, bahkan bila kehadirannya tidak kamu sadari. Orang seperti ini seringkali merasa nyaman menjadi bayangan yang berjalan beberapa langkah di belakangmu. Tidak ingin menuntut, tidak ingin menggeser fokusmu, tidak ingin memaksa dirinya menjadi pusat hidupmu. Tapi ia tetap memperhatikan. Karena baginya, kamu memiliki tempat dalam pikirannya, meski ia tidak berani menunjukkannya dengan terang. Cara mengamatinya yang tidak terlihat itu justru menunjukkan kedewasaan emosional. Ia tidak tergesa-gesa untuk diakui. Ia tidak haus perhatian. Ia tahu bahwa rasa yang tergesa seringkali berakhir dengan penyesalan. Maka ia memilih berjalan dengan langkah yang tenang, meski dalam dirinya ada denyut rasa yang lebih besar dari apa yang ia tampilkan. Pada akhirnya, seseorang yang mengamati tanpa terlihat bukanlah seseorang yang pasif. Ia bukan robot yang tidak punya emosi. Justru, ia adalah orang yang emosinya cukup dalam, hingga ia merasa perlu menjaganya dengan hati-hati. Ia memperhatikanmu, karena kamu penting baginya bukan untuk ditaklukkan, bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dipahami. Dan jika kamu pernah merasa dia tahu hal-hal tentangku yang tidak pernah aku jelaskan, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu tanda bahwa, bahkan dalam diamnya, kamu adalah sesuatu yang ia perhatikan dengan kesungguhan yang tidak pernah ia ucapkan. Ada orang yang menunjukkan kepeduliannya dengan kata-kata hangat. Ada yang menunjukkannya dengan hadiah. Ada pula yang hadir dengan perhatian yang terus-menerus. Tapi ada satu jenis kepedulian yang sering disalahpahami, kepedulian yang diukur, bukan diungkapkan. Dan disinilah banyak dari kita keliru menilai seseorang yang tampaknya cuek atau tidak ekspresif. Padahal, ia sedang berhati-hati dalam mencintai, bukan abai. Kepedulian yang diukur adalah bentuk perhatian yang tidak meledak-ledak. Ia tidak terburu-buru memberikan respons,
Tidak secara impulsif melontarkan rasa, tidak memaksa kedekatan yang belum siap ia tanggung. Bukan karena tak peduli tetapi karena ia memahami bahwa apapun yang ia lakukan punya konsekuensi. Ada orang yang memikirkan setiap langkah sebelum mendekat, bukan untuk menjauh, tapi agar tidak menyakiti, baik dirinya maupun orang yang ia pikirkan. Terkadang, ia memilih untuk tidak terlalu sering menghubungi, bukan karena lupa, melainkan karena ia ingin memastikan bahwa kehadirannya tidak mengganggumu. Ia menahan diri untuk tidak bertanya terlalu dalam, bukan karena tidak ingin tahu, tetapi karena ia menghormati ruangmu. Diamnya bukan jarak. Diamnya adalah batas yang ia pasang agar hubungan berjalan dengan ritme yang wajar. Ciri khas dari kepedulian semacam ini adalah kehati-hatian. Ia memilih kata-kata yang tepat, waktu yang tepat, dan intensitas yang tidak berlebihan. Ia tidak ingin emosinya yang kuat justru membuatmu merasa tertekan. Ia mungkin menahan diri untuk tidak mengakui perasaan karena takut menciptakan harapan yang belum siap ia penuhi. Atau karena ia sedang menyusun kekuatan untuk benar-benar hadir secara utuh. Jika kamu memperhatikan, kamu bisa merasakan pola yang konsisten. Ia tidak hadir setiap saat. Tetapi ketika ia hadir, ada kualitas yang berbeda. Ada kedewasaan, ada ketenangan, ada kesan bahwa ia memikirkanmu lebih sering daripada yang kamu kira. Hanya saja, ia tidak ingin tergesa-gesa dalam menunjukkan apa yang ia rasakan. Ia memilih untuk stabil, bukan dramatis. Ia memilih untuk tulus, bukan sekadar romantis. Inilah kepedulian yang diukur sebuah perhatian yang berjalan dengan ritme yang sadar. Dan seringkali, kepedulian seperti ini datang dari seseorang yang benar-benar memikirkanmu. Bukan karena ia tidak bisa hidup tanpamu, tetapi karena ia benar-benar ingin memastikan bahwa apapun yang ia berikan tidak sekadar hangat sesaat, melainkan sesuatu yang bertahan. Ia tidak ingin menciptakan badai untuk menunjukkan sayang. Ia ingin menciptakan ketenangan untuk menunjukkan niat. Dalam kacamata stoik, kepedulian semacam ini justru jauh lebih kuat. Karena ia lahir bukan dari dorongan emosional, melainkan dari kesadaran. Ia peduli karena ia memilih untuk peduli, bukan karena ia sedang terseret suasana hati. Dan ketika seseorang memilih untuk peduli dengan penuh kesadaran, meski ia tampak cuek di luar, yakinlah, kamu bukan sekadar lewat di pikirannya. Kamu hidup di ruang yang ia jaga dengan hati-hati, agar apa yang ia rasakan tidak terburu hancur oleh ekspresi yang tidak matang. Kepedulian yang diukur mungkin sunyi, mungkin tidak dramatis, tetapi justru disitulah nilainya. Sebab bukan seberapa keras seseorang menunjukkan rasa, melainkan seberapa tulus ia mengelola rasa itu. Dan ketika seseorang mengelola perasaannya dengan tenang, penuh pertimbangan, dan penuh kesadaran, itu adalah tanda bahwa kamu berarti lebih dari yang ia berani ungkapkan. Ada fase dalam hidup seseorang ketika ia ingin mendekat, tetapi justru menahan diri. Bukan karena tidak tertarik, bukan karena ragu terhadapmu, melainkan karena ada pergulatan yang jauh lebih sunyi dan kompleks di dalam dirinya. Sebuah konflik batin yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa dalam setiap gerak-geriknya. Ia ingin berada lebih dekat, namun pada saat yang sama, ia ingin tetap menjaga kontrol atas dirinya. Konflik ini muncul ketika seseorang terlalu banyak berpikir, terlalu sadar akan risiko, atau terlalu takut kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Ia mungkin tidak terbiasa membiarkan orang masuk terlalu dalam. Ia mungkin pernah terluka, atau pernah menciptakan luka untuk orang lain dan kini ia berhati-hati agar tidak mengulang kesalahan. Keinginan untuk dekat adalah dorongan hati. Keinginan untuk menjaga kontrol adalah pertimbangan logika. Dua hal ini bertabrakan di dalam dirinya, menciptakan jarak yang kadang terasa membingungkan. Kamu mungkin melihatnya menjaga sikap, menahan respons, atau membatasi interaksi. Tetapi di balik itu, ada ketegangan yang tidak pernah ia ceritakan. Ia memikirkanmu, namun ia takut jika ia memberi ruang terlalu besar bagi perasaan itu, ia akan kehilangan pijakan. Ia ingin mengirim pesan, tetapi ia menunda. Ia ingin memulai percakapan, tetapi ia menimbang, apakah itu saat yang tepat? Ia ingin hadir lebih sering, tetapi ia khawatir kehadirannya akan membuka sisi dirinya yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Di dalam dirinya, ada pertanyaan yang terus berputar. Jika aku terlalu dekat, apakah aku akan kehilangan diriku sendiri? Atau mungkin, jika aku menunjukkan semua ini, apakah aku akan terlihat lemah? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membuatnya berjalan pelan, terukur, bahkan terlihat acuh. Padahal sesungguhnya, itulah bentuk kontrol yang sedang ia bangun, kontrol untuk tidak hanyut oleh perasaan. Kontrol untuk tetap terlihat tenang,
meskipun batinnya tidak. Konflik batin ini juga membuatnya sering terlihat kontradiktif. Suatu waktu ia memperhatikanmu secara halus. Di waktu lain ia menjauh tanpa alasan. Hari ini ia memberi sinyal kecil bahwa kamu penting. Keesokan harinya ia kembali pada sikap dingin yang membingungkan. Inilah paradoks, orang yang memendam rasa, namun tidak siap menghadapinya secara penuh. Mereka ingin masuk, tapi takut tidak siap berada di dalam. Mereka ingin menunjukkan peduli, tapi takut kehilangan kendali jika peduli itu terlihat jelas. Dari sudut pandang Stoik, apa yang terjadi padanya sebenarnya adalah perjuangan untuk tetap berada di pusat dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan kesadaran diri, kemampuan untuk tidak dikendalikan oleh impuls dan keinginan sesaat. Dan terkadang, seseorang yang sedang belajar menjaga dirinya justru terlihat menjauh. Padahal itu adalah caranya untuk mengatur ritme batin yang membuatnya tidak terbawa pada gejolak emosi yang belum ia pahami. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang pasti. Orang yang berjuang melawan dirinya sendiri tidak mungkin melakukannya jika tidak ada sesuatu yang benar-benar berarti baginya. Kamu tidak akan menjadi sumber pergulatannya jika kamu tidak punya tempat di pikirannya. Justru karena kamu penting, ia ingin memastikan bahwa langkahnya tidak salah. Justru karena kamu punya pengaruh, ia takut kehilangan arah jika ia terlalu terbuka. Konflik batin ini mungkin tidak terlihat heroik, mungkin tidak romantis, tetapi ia adalah bukti bahwa kamu bukan sosok sembarangan. Karena hanya seseorang yang memiliki tempat khusus yang mampu membuat seseorang bertarung dengan dirinya sendiri. Dan hingga ia mampu menyeimbangkan hati dan kontrolnya, kamu akan tetap menjadi pusat diam yang ia hindari. Namun sekaligus ia dekati perlahan, hati-hati, dan penuh pertimbangan. Ada sesuatu yang menarik ketika seseorang yang tampak cuek mulai kehilangan ketenangannya. Bukan karena kamu datang terlalu dekat, tetapi karena kamu perlahan menjauh. Reaksinya mungkin tidak dramatis. Tidak akan ada adegan panik atau kata-kata tergesa-gesa. Namun ada getaran halus yang muncul dalam sikapnya. Sebuah perubahan kecil yang hanya terlihat oleh orang yang benar-benar memperhatikan. Dirinya yang biasanya stabil, mulai menunjukkan ketidakteraturan yang pelan tapi nyata. Saat kamu menjauh, ia mungkin tetap berusaha terlihat biasa saja. Ia tetap berperilaku seolah semuanya berjalan normal. Tapi diam-diam, ada sesuatu yang berubah dalam ritmenya. Ia mulai mengecek pesanmu lebih sering. Meski ia tidak menghubungimu, ia mulai memperhatikan jejak kehadiranmu, entah itu cerita, unggahan, atau aktivitas kecil yang dulu ia abaikan. Bukan karena ia ingin mengawasi, tetapi karena ia mulai merasa ada sesuatu yang hilang dari ruang dalam dirinya. Seseorang yang cuek secara natural tidak akan gelisah oleh jarak. Tetapi seseorang yang cuek karena menahan diri, karena menjaga kontrol, justru akan lebih mudah terganggu ketika kamu mengambil langkah ke belakang. Karena tiba-tiba, keseimbangannya berubah. Ia tak lagi memiliki kehadiran halusmu sebagai jangkar yang selama ini ia anggap enteng. Dan dari situlah reaksinya muncul. Bukan sebagai suara keras, melainkan sebagai pergolakan yang perlahan mencuat. Kamu mungkin mendadak melihat ia lebih responsif, meski tetap dalam batas wajar. Atau ia mulai muncul di momen-momen yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Ia mungkin tidak bertanya langsung apakah kamu baik-baik saja. Namun ia memberi sinyal kecil seperti, lagi sibuk ya? Atau jarang kelihatan. Bagi orang lain, itu pertanyaan biasa. Tapi bagi seseorang yang selalu menjaga jarak, itu sebenarnya adalah pengakuan terselubung bahwa absensimu mulai terasa. Ada pula bentuk reaksi yang lebih sunyi. Ia tidak menghubungi sama sekali, namun ia menjadi lebih sering memperhatikan dari jauh. Ia mungkin tidak mengetikkan pesan, tetapi ia beberapa kali membukanya dan menutupnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi takut terlihat peduli. Ia ingin menarikmu kembali, tetapi takut kehilangan kendali yang capek ia bangun selama ini. Jadi ia memilih diam, sambil berharap jarak yang kamu buat bukanlah jarak permanen. Dalam kerangka stoik, reaksi halus ini bukanlah tanda seseorang kehilangan kendalinya sepenuhnya. Justru ini adalah fase ketika ia mencoba memahami apa arti kehadiranmu dalam hidupnya. Ketika kamu menjauh, ia baru menyadari bahwa kamu bukan sekadar bagian yang lewat. Kamu adalah bagian yang ia hitung. Meski ia tidak pernah mengakuinya, dan jarakmu memaksanya melihat sesuatu yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyadari apa yang berada dalam kontrol kita dan apa yang tidak. Dan menariknya, banyak orang baru menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya menguasai batinnya ketika kehilangan sesuatu yang sebelumnya mereka anggap aman. Reaksinya terhadap jarakmu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi berada dalam kategori hal yang mudah dilepas. Kamu sudah masuk ke ruang yang ia jaga melalui keheningan. Reaksi halus ini adalah ketidaktenangan yang ia bungkus dengan ketenangan.
Ia tidak akan mengejar, tetapi ia juga tidak benar-benar rela. Ia tidak akan mengakui, tetapi ia juga tidak sepenuhnya bisa mengabaikan. Dan dalam diamnya, kamu bisa melihat kebenaran yang akhir-akhir ini. Mungkin kamu ragukan, ia tidak sesantai yang ia tampilkan. Kamu mengganggu keseimbangannya. Dan ketika kamu menjauh, ia merasakan kekosongan yang tidak ia prediksi. Karena kadang, justru dari cara seseorang bereaksi saat kamu menjauh bukan. Ketika kamu mendekat kita, tahu seberapa besar tempat yang sebenarnya kamu punya di pikirannya. Ada orang yang dengan lantang menyatakan apa yang penting baginya. Ada yang menuliskannya, ada yang menunjukkannya lewat tindakan besar. Namun ada juga tipe yang sangat berbeda, orang yang tidak pernah mengucapkan apapun, tetapi diam-diam menjadikanmu bagian dari prioritasnya. Bukan lewat kalimat manis, bukan lewat janji, tetapi lewat pilihan kecil yang ia buat setiap hari. Inilah bentuk prioritas yang tidak diucapkan. Sunyi, tidak mencolok, namun konsisten. Kamu mungkin tidak pernah mendengar ia berkata bahwa kamu penting. Dan karena ia jarang bicara, kamu mungkin berpikir kamu tidak berarti apa-apa. Tapi jika kamu memperhatikan lebih dalam, ada pola yang tak bisa disangkal. Ia selalu menyisakan ruang untukmu, meski kecil, meski tidak jelas, tapi tetap ada. Ia selalu menyempatkan diri untuk membalas pesanmu. Meski ia jarang memulai duluan, ia tetap memikirkanmu ketika mengambil keputusan sederhana, misalnya saat memilih topik obrolan, memilih waktu menghubungi, atau memilih cara merespons yang tidak menyinggungmu. Itu bukan kebiasaan acuh. Itu bentuk perhatian yang ia tata dengan tenang. Prioritas yang tidak diucapkan muncul dari cara ia mengelola waktunya. Ia mungkin tidak hadir setiap saat, tetapi ketika kamu benar-benar membutuhkan, entah bagaimana ia ada. Ia mungkin tidak terlihat intens, tetapi ia selalu menjaga agar hubungan betapapun samar tidak benar-benar putus. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahan langkah untuk pergi jauh. Ada benang halus yang ia jaga, meski ia tidak pernah menjelaskan alasannya. Kadang prioritasnya tampak dari hal yang sangat sederhana. Ia mengingat hal-hal kecil tentangmu, sesuatu yang bahkan kamu sendiri lupa pernah kamu katakan. Ia memperhatikan perubahan nada bicaramu, membaca gelombang suasana hatimu, atau memahami cara kamu merespons. Dia tidak menanyakan semuanya, tidak menggali, tetapi ia tahu cukup banyak karena ia menyimpan sesuatu darimu di kepalanya. Dan seseorang tidak menyimpan sesuatu kecuali ia menilai itu penting. Di balik sikap cueknya, ia sebenarnya sedang menyeimbangkan dua hal. Ingin memberikan ruang untukmu, tapi tetap ingin berada cukup dekat untuk tidak benar-benar kehilanganmu. Dan di titik inilah prioritasnya terlihat. Ia mungkin tidak mengatakan, "Aku ada buat kamu," tapi ia tetap menjaga ritme yang membuatmu tahu bahwa kamu tidak benar-benar sendirian. Ia tidak menaruhmu paling depan, tapi kamu juga tidak pernah jatuh ke belakang. Kamu berada di posisi yang stabil, cukup dekat untuk ia jaga, cukup jauh untuk tidak terlihat. Dalam sudut pandang Stoik, prioritas semacam ini justru lebih kuat daripada deklarasi verbal. Karena ia lahir bukan dari impuls atau keinginan sesaat, tetapi dari pertimbangan. Ia tidak mengatakan kamu penting hanya karena suasana hati sedang lembut. Ia menempatkanmu sebagai prioritas dalam diam, karena ia sudah memikirkannya berkali-kali. Dalam kesunyian yang tidak kamu lihat, ketika seseorang memberi tempat untukmu dalam pikirannya tanpa mengatakannya, ia sedang mengatur hidupnya dengan sadar. Ia memilih apa yang ia jaga, dan kamu salah satunya. Dan seringkali, prioritas yang tidak diucapkan inilah yang paling jujur, karena tidak ada drama, tidak ada paksaan, dan tidak ada pencitraan. Yang ada adalah konsistensi tenang yang sulit dipalsukan. Dan jika kamu merasa seolah ia tidak peduli, coba perhatikan caranya menjaga keberadaanmu dalam hidupnya. Mungkin tidak besar, mungkin tidak jelas, tapi tetap ada. Di sanalah kamu bisa melihat kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Kamu lebih penting daripada yang ia berani ungkapkan. Dalam memahami seseorang yang diam, cuek, atau penuh sinyal samar, kita seringkali terjebak dalam tafsir yang berlebihan. Kita mencari makna di balik setiap tindakan kecil, mengukur perhatian lewat seberapa sering ia hadir, dan menilai rasa dari seberapa jelas ia menunjukkan. Padahal, manusia jauh lebih kompleks dari apa yang terlihat, dan tidak semua yang penting harus diucapkan. Disinilah prinsip Stoik menjadi penuntun terakhir, kembali kepada ketenangan, kejernihan, dan kemampuan untuk tidak dikuasai oleh asumsi. Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan apa yang berada di dalam kendali kita dan apa yang tidak. Sikap orang lain, entah itu cuek, diam, perhatian halus, atau sinyal yang sulit dibaca, adalah hal yang berada di luar kendali kita sepenuhnya. Kita tidak bisa memaksa seseorang mengakui
apa yang ia rasakan, tidak bisa mengubah ritme batin mereka, tidak bisa memaksa mereka bergerak sesuai harapan kita. Namun kita bisa mengatur bagaimana kita menafsirkannya, bagaimana kita merespons, dan bagaimana kita menjaga kedamaian dalam diri. Ketika seseorang memikirkan kita dalam diam, itu bisa menjadi hal yang menyenangkan. Tetapi jika kita terlalu sibuk memahaminya, kita bisa kehilangan diri sendiri. Stoikisme mengingatkan agar kita tetap pusat, tetap berakar pada diri, dan tidak membiarkan orang lain bahkan yang kita pedulikan mengacaukan ketenangan batin kita. Karena rasa ingin tahu yang berlebihan bisa berubah menjadi kecemasan, dan kecemasan bisa merusak kejernihan pikiran. Kuncinya adalah menerima bahwa manusia menunjukkan rasa dengan caranya masing-masing. Ada yang terang, ada yang remang, ada yang sepenuhnya sunyi. Tugas kita bukan menebak-nebak, melainkan menilai fakta yang terlihat tanpa drama di kepala. Jika ia hadir dalam ritme yang konsisten, itu tanda. Jika ia menaruh perhatian halus, itu petunjuk. Tapi jika ia tidak bisa melangkah lebih jauh, itu juga kenyataan yang harus diterima tanpa memaksa. Stoikism juga mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada bagaimana orang memperlakukan kita, melainkan pada bagaimana kita memaknai hidup. Jadi jika seseorang cuek tapi tetap memikirkanmu, lihat itu sebagai informasi, bukan sumber harapan berlebihan. Jadikan itu pemahaman, bukan pegangan. Karena ketenangan datang bukan dari mengetahui apa yang ada di pikirannya, tetapi dari kemampuan kita untuk tetap stabil, apapun adanya pada akurnia. Sikap orang lain hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup kita. Kita boleh menghargai perhatian halus, boleh merasakan hangatnya prioritas yang tak diucapkan, boleh menikmati tanda-tanda kecil bahwa kita ada di pikirannya. Namun kita juga harus tetap kembali kepada pusat diri, bahwa nilai kita tidak diukur dari seberapa besar seseorang memikirkan kita, tetapi dari bagaimana kita mengarahkan pikiran kita sendiri. Itulah inti stoik. Kita boleh memahami, tetapi tidak boleh terikat. Boleh merasakan, tetapi tidak boleh tenggelam. Karena pada akhirnya, ketenangan selalu ada di tangan kita. Bukan di tangan orang yang cuek, bukan di tangan seseorang yang diam, bukan di tangan siapapun selain diri kita sendiri. Maka tetaplah tenang dalam memaknai sikap orang lain. Lihat dengan jernih, rasakan dengan bijak, dan ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.